kita bisa berjumpa kembali dengan Ibu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang teori pembentukan bumi, yaitu teori pergeseran benua dan teori Laurasia Gondwana. Adapun tujuan kita belajar hari ini agar siswa mampu memahami teori-teori pembentukan bumi. Mari kita sama-sama melihat lanjutan teori pembentukan bumi. Pada awal pembentukan seluruh bagian planet relatif dingin. Lama-kelamaan meningkat suhunya sehingga bisa menjadi saat sekarang ini. Kenapa bisa meningkat? Sejumlah ahli memberikan penjelasannya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan suhu di muka bumi pada saat awal terbentuknya planet, terutama untuk bumi. Yang pertama, faktor akresi, di mana bahwa adanya penambahan panas karena bumi dihujani atau dihantam oleh benda-benda luar angkasa, contohnya meteor. Yang kedua, itu adalah kompresi, artinya bahwa permukaan bumi itu akan mengalami kenaikan suhu dan memadatnya bumi karena ada pengaruh dari gaya gravitasi. Yang ketiga, pengaruh dari disintegrasi atau penguraian unsur radioaktif yang ada di bumi seperti uranium, thorium, dan potasium. Dari ketiga faktor inilah, maka para peneliti menguraikan teori-teori mereka menjadi 5 tentang pembentukan muka bumi. Ada teori kontraksi, teori Laurasia, teori pergeseran benua, teori konveksi, serta teori lempeng tektonik. Yuk kita bahas satu persatu mengenai teori perkembangan muka bumi. Yang pertama adalah teori kontraksi. Untuk teori ini dikemukakan oleh Descartes, James Dana, dan Elie de Bauman, bahwa dia menyatakan bahwa bumi lama-kelamaan akan mengalami penyusutan atau pengurangan, sehingga di bagian permukaan bumi akan terbentuk relief muka bumi, bisa dijadikan seperti gunung, bukit, lembah, dan dataran rendah. Itulah yang mempengaruhi bentuk dari relief bumi, adanya penyusutan atau pendinginan. Seperti halnya buah apel ya, ketika di dalamnya busuk, maka permukaan apel itu juga ikut mengkerut. Inti dari teori kontraksi ini dikemukakan oleh Arthur Holmes, Harry Hess, dan didukung oleh Robert Diez. Dia menyatakan bahwa akan adanya arus konveksi yang bergerak di bawah lempeng bumi, sehingga kulit bumi itu akan mengalami pergerakan. Lempeng bumi yang ada di permukaan bumi akan membentuk mid-oceanic ridge atau perbukitan tengah samudra. Contohnya di sini adalah di Samudra Atlantik, bisa kita lihat dari relief dasar lautnya membentuk perbukitan tengah samudra. Sedangkan bagian bawah ini adalah gambaran dari pemisahan 2 lempeng, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Magma yang berada di bawah lempeng itu akan keluar sehingga membentuk perbukitan tengah samudra. Yang kelima adalah teori lempeng tektonik. Untuk teori ini juga berhubungan dengan teori konveksi, di mana ahlinya yaitu Tozo dan Jason Morgan. Intinya bahwa teori ini bumi terdiri dari beberapa lempeng yang bergerak aktif yang berada di lapisan astenosfer dan bergerak karena adanya arus konveksi, arus panas yang berasal dari lapisan bawah lempeng bumi. Kalau untuk teori tektonik lempeng ini, yang paling bawah itu disebut sebagai lapisan astenosfer yang banyak mengandung magma. Jadi di bawah lempeng bumi itu banyak mengandung magma. Kalau lempengnya saling bergerak menjauh, maka magmanya keluar membentuk perbukitan tengah samudra dan bisa juga membentuk gunung tengah laut. Itu menurut teori tektonik lempeng ini, lapisan-lapisan bumi ini terdiri dari lapisan litosfer sama astenosfer. Nah, lapisan kemarin kan kita belajar kalau lapisan bumi itu terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Nah, kerak bumi itu terdiri dari lapisan litosfer dan astenosfer.
Untuk lapisan litosfer ini lapisan batuan, jadi bentuknya itu lebih kaku. Kalau lapisan astenosfer di sini ini bentuknya lebih fleksibel. Untuk lapisan litosfer yang paling atas ini disebut sebagai lempeng. Nah, lempeng di sini ada lempeng benua, dan kalau samudra berarti lempengnya lempeng samudra. Jadi lempeng itu berada di lapisan di lapisan litosfer paling atas. Nah, di lapisan bawah, sebelah bawah dari astenosfer, di sini ada mantel bumi. Kalau mantel bumi kan berarti bentuknya itu cairan ya, dan astenosfer itu fleksibel. Jadi, karena di sini itu bentuknya lebih fleksibel, maka bisa dianalogikan atau dikatakan bahwa lempeng ini seperti mengapung di atas cairan. Seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah semakin paham dari penjelasan yang sudah Ibu tampilkan di video pembelajaran kita? Jadi dapat kita simpulkan bahwa bumi kita dari waktu ke waktu mengalami perubahan, sehingga hal ini kemudian jadi bahan pemikiran para ahli untuk mengungkap proses perubahan itu, mulai dari teori pergeseran benua, Laurasia dan Gondwana, teori konveksi, teori kontraksi, dan teori lempeng benua. Sampai di sini materi kita. Minggu depan kita lanjut materi kita di jagat raya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.